segera mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit ditanggung. Selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda Bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Senin 4 September 2023. Adapun bacaan untuk inspirasi kita hari ini yaitu dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Ia lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat awalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarpat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus,
pada pendalaman kita atas sabda Tuhan pada hari ini, yaitu mengenal Yesus lebih dalam. Setelah masa persiapan di padang gurun, Yesus kembali ke kampung halamannya Nazaret. Berita tentang pelayanannya sudah terdengar ke seluruh penjuru di Galilea, dan ia pun ke rumah ibadat dan mengajar di sana. Dan pada momen itu dan pada saat itu Yesus menegaskan siapa dirinya, yaitu sebagai Mesias. Perkataan ini atau penjelasan ini sesuai dengan nubuatnya, yaitu nubuat Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sebenarnya para pendengar Yesus menyadari bahwa Yesus berkuasa dalam setiap perkataan, perbuatan, dan pengajarannya. Namun mereka meragukan kemesiasannya. Alasannya, mereka mengetahui bahwa Yesus adalah anak Yusuf. Itulah sebabnya mereka menuntut Yesus melakukan perbuatan hebat agar keraguan itu sirna. Itulah yang diharapkan dan yang dituntut oleh pendengarnya. Bukannya memenuhi harapan mereka, malah Yesus mengeluarkan teguran. Bagi Yesus, mereka sama seperti orang Israel pada zaman Elia dan Elisa yang penuh keraguan. Yesus membandingkan keraguan mereka dengan janda Sarfat dan Naaman, orang-orang kafir yang beriman kepada Allah. Akibatnya mereka pun marah karena teguran dari Yesus, bahkan akan membunuh Yesus. Benarlah kata Yesus, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Di dalam catatan Alkitab, inilah mungkin terakhir Yesus pulang ke kampung halamannya. Orang-orang sekampungnya enggan mengakui Yesus sebagai Mesias. Pasalnya, pengenalan mereka terhadap Yesus sangat dangkal, yaitu hanya sebagai anak Yusuf. Itulah tadi maka kita angkat sebagai perikop ini, yaitu mengenal Yesus lebih dalam. Meskipun mereka menyadari kuasa Yesus, tetapi mereka mengabaikannya. Bahkan mereka ingin mendikte Yesus agar melakukan seperti apa yang mereka mau, mereka kehendaki. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih? Terkadang kita pun juga berlaku seperti mereka-mereka. Kita menjadikan Yesus
kadang sesuai dengan kehendak dan imajinasi kita, dengan pikiran kita, dengan pengetahuan kita, dan dengan pola berpikir kita untuk mengenal Yesus. Kita mau mengenal Yesus hanya sebatas keinginan dan sebatas kehendak yang sesaat di dalam perjalanan hidup kita. Kita bertindak seolah-olah lebih besar daripada Dia. Jika saat ini kita bersikap demikian, lalu apa yang mau kita lakukan setelah mendengarkan, merenungkan, dan menghidupi sabda Tuhan pagi ini, hari ini, yaitu mengenal Yesus lebih dalam? Mari kita bertindak, berbuat sesuatu sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus. Mari kita merendahkan diri di hadapan Sang Mesias, dan mari kita memakai seluruh diri kita, badan kita, jiwa kita, terutama pikiran kita, untuk menghormati Yesus sebagai seorang yang kita kenal, yang memberikan kita keselamatan, yang memberikan kita kehidupan hingga saat ini. Semoga kita dimampukan. Amin.